Ketika di sini ada orang hebat, ada yang mungkin belum hebat dan seterusnya, bergabung menjadi satu, menjadi super team. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Bahagia bersama, kita juga nangis-nangis bersama, dan itu yang mahal bagi saya. Kita banyak momen-momen yang tidak terlukiskan, tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat saya semakin mantap. Subhanallah, Masya Allah, sangat menginspirasi kami dan suami. GWU8 ini saya sangat bersyukur bisa akhirnya hadir, yang awalnya maju mundur, setelah akhirnya kita memantapkan hati hadir dan tidak menyesal, dan bersyukur karena kita merasa diingatkan kembali kepada Allah bahwasanya semua itu harus meminta kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kesan dan pesan saya untuk acara GWU ini dahsyat, super, dan kita semua bisa dirubah. Dan kita bisa merubah mindset kita untuk berdakwah, berbisnis, agar apa yang kita usahakan bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebyar Wirausaha yang ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya udah sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Hati saya benar-benar terketuk, seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Pesan-pesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah, dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, teman-teman semua, acara berikutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Fatkul Ahmadi. Kepada Saudara Fatkul Ahmadi, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatkul Ahmadi yang telah membacakan tilawah. Acara berikutnya yaitu pembacaan 3 karakter SBC yang akan dibawakan oleh Saudara Ardi. Kepada Saudara Ardi dipersilahkan. Ya. Mari kita bersama-sama membaca 3 karakter. Bisa mengikuti setelah saya. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang.
Saling saling berpesan untuk berpesan bersahabat dan untuk berkasih sayang. kasih sayang, suka berbagi dan empati, Suka suka berbagi dan berbagi dan bagi empati. dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. sedekah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Ardi yang telah membacakan 3 karakter SBC. Oke, lanjut. Kita absen lagi ya untuk malam hari ini. Tadi terakhir itu saya baca ada yang dari Kupang, dari Kudus, dari Tangsel, dan dari Cikeas. Oke, semuanya. Jangan lupa untuk isi absensi, link absensi ada di kolom chat. Silakan diisi, link absensinya ada di kolom chat. Nanti akan ada hadiah menarik nanti dari panitia. Oke, dari Solo, Masya Allah. Oke. Nah, teman-teman, sudah pada tahu belum untuk materi webinar pada malam hari ini? Nah, materinya cukup sangat menarik. Pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa selling is king and cash is queen. Artinya apa? Dalam sebuah bisnis, menjual itu adalah ibarat raja. Dan menjaga cash flow tetap aman adalah ratu. Artinya, dalam menjual itu harus seimbang dengan untuk neraca keuangan sebuah bisnis, ya kan? Nah, di sini dari peserta webinar di sini, siapa yang masih kesulitan dalam menjual barang? Oke, Cung, coba lihat. Ada nggak yang masih kesulitan dalam menjual barang? Ada? Oh, kayaknya udah pada jago berarti ya, nih. Oh, saya. Oke. Saya. Oke. Sama sebutkan produknya apa. Oke, jadi barang kesulitannya apa dan produknya apa gitu kan. Silakan diketik di kolom chat. Nah, pemateri pada malam hari ini itu adalah Mas Bagas Alimpat Panggrahita Purwateksa. Itu kelahiran Kediri 2 Mei 1997. Masya Allah, baru 26 tahun, tapi dengan sederet prestasi yang luar biasa. Pertama, pemenang juara 1 IKM Award 2017. Terus, pelaku wirausaha muda unggulan kota Kediri 2016. Gebiar UKM How Hermawan Kertajasa se-Jawa Timur 2016. Dan masih banyak lagi. Lalu, produk apa aja sih yang kerjasama dengan beliau? Yang pertama ada Jebret Snack, Valentino Jebret Simanjuntak. Ada Jamur Lunas, kerjasama dengan Sabtuari Sugiharto. Ada Sang Dewa, itu kerjasama dengan Dewa Eka Prayoga. Ada Jamur Gerak, Malang Skyline Snack, Buah Tangan, Batu Malang. Mushroom Time, kuliner khas Bali. Ada Kijam, keripik jamur tiram. Si Iten, Hararu Snack, ada Sugih, usus nagih, Sabtuari Sugiarto, ada Kirun Makarun, Ricky Harun, ada Tela Sparta, Bunda Early Barrel Cosmetic, ada pecah telur snack, kacang telur, makaroni Jawara, Basreng Lunas dari Sabtuari Sugiarto, dan tahu Regina. Banyak banget ya brand-brand yang sudah kerjasama. Dan mau ngulik lagi nggak bagaimana cara menjual yang mudah? Yuk kita sambut sama-sama Mas Bagas Alimpat. Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malam-malam ini aku bilangnya teman-teman gitu aja ya, Bapak dan Ibu. Sebenarnya mayoritas yang datang dan hadir seusia ayah dan mama saya deh, tapi nggak apa-apa wes, biar sama kelihatan masih muda. Aku bilangnya teman-teman gitu aja, izin nggak apa-apa ya Bu, Pak, aman gitu? Aman. Ngapunten, wes nggak apa-apa los gitu ya, biar nggak kaku-kaku banget gitu loh. Karena hampir mayoritas semua partner-partnerku juga Mas Sabtuari itu, waduh, usianya 2 kali lipat di atasku malah.
Terus misalnya Kang Dewa, Mas Ricky Harun itu kan usianya juga di atas, aku bilangnya ya mas gitu aja. Sedikit gak ada etika dan sopan santun tapi lebih luas sih. Aman gitu. Izin Pak, ngapunten. Ini yang on cam tuh wajah-wajahnya visioner semua. Masya Allah. Siap. BTW nanti Bapak dan Ibu kalau pengen sharing ada sesi tanya jawab ya. Mungkin di sesi akhir, dan enaknya baiknya kita lebih banyak slide-nya atau lebih banyak tanya jawabnya. Bapak dan Tanya Ibu. jawabnya. Tanya jawab. Oke, ya wes. Kalau banyak tanya jawab, kalau gitu slide-ku cuman singkat ceritaku aja. Kurang lebih ya. Jadi nanti kalau tanya jawab nanti semisal ada yang tanya, pembahasanku baru ke slide-nya. Kurang lebih seperti itu. Aman, Gi? Oke. Wah, aku agak nggak sopan dikit, nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Oh. Wes, nggak apa-apa. Anggap kita itu teman sepantaran semua ya, Bu? Oke. Siap, biar sama-sama longgar dan aman. Slide-ku sudah muncul kah? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Sekarang sudah muncul? Udah ya? Mas. Ya, ini singkat perjalanan, nanti lebih kita banyakin ditanya jawab. Jadi kurang lebihnya saya diundang sama Mas Revan sebenarnya. Di kontakku itu tulisannya Mas Revan Seragen gitu ya. Jadi di kontak sama Mas Revan, dan kebetulan juga kodarullah saya sering sharing di SBC. Nah kemarin sepertinya Desember kalau nggak salah, Desember kalau nggak Januari, aku lupa ingat, itu saya sharing di SBC Kediri. Ngisi barengnya sama Coach Ridwan. Nah, jadi Pak Ridwan itu, Pak Ridwan Abadi, jadi kita sharing bareng, terus kita ngobrol di situ. Ternyata Mas Ridwan itu sebelum beliau bikin SBC, beliau punya usaha sana sini, itu beliau punya multi level. Nah, kita nyambungnya di situ malahan, bukan malah masalah berkah dan berkah, tapi malah di masalah bisnis multi level. Jadi kondisi waktu itu ternyata Coach Ridwan di tahun 2010, 2011, 2012, kalau nggak salah sampai 2013, beliau itu ikut multi level. Sama-sama pemain multi level. Nah, kenapa kok kita nyambung? Jadi ini saya awali ya, Bu. Nah, jadi kondisinya adalah saya lahir asli emang dari Kediri, kelahiran 97. Ini usia saya, 26 tahun. Tapi yang patut didisklaimerkan adalah saya mulai bisnis atau jualan itu sejak usia 12 tahun. Jadi beneran masih SMP tuh malahan. Ini asli ya, dari Kediri, KTP ku ya asli. Cuman ini KTP kemarin, karena sekarang sudah menikah ya. Ini KTP masih belum menikah. Nah, jadi di kelas 12, bukan kelas 12, di usia 12 tahun, saya mengawali itu sebenarnya ya tetap jualan, tapi jualannya itu keripik telo. Namanya dulu Su Telo namanya. Jadi keripik tela, saya jualan ke kantin-kantin, koperasi, dan semacamnya. Nah, ketemu Coach Ridwan, itu setelah dari reseller keripik tela ini. Waktu itu kisaran, betul usia saya itu kelas 1 SMA. Tapi usianya kurang lebih ya, usia 13-14 tahun. Nah, kita sama-sama pemain di multi level. Jadi saya sama Coach Ridwan itu merintisnya hampir berbarengan. Waktu itu beliau punya MLM, saya member MLM. Jadi saya ikut MLM, produknya DVD Bimbel, itu kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Ya namanya juga MLM ya. Kita kan kalau pengen dapat income, kita harus aktif income melalui presentasi, promosi. Jadi saya sharing di depan banyak orang, nggak cuma 10 atau 20 orang, 100, 200, bahkan 1000 orang, itu hampir kita lakukan saat home meeting namanya. Jadi dulu di multi level itu namanya home meeting, kita ngumpulin orang 100, 200, atau bikin seminar akbar ya, yang datang 1000 orang. Dan saya saat itu, kelas 1 SMA tuh, sampai kelas 3 SMA, saya rutin jadi pembicaranya. Jadi secara member, saya punya lebih dari 1000 orang di bawah saya, downline namanya. Nah, kalau di multi level itu, kita nggak cuma bisa diarahkan untuk jago ngomong, atau jago public speaking, atau presentasi, di depan banyak orang,
Selain itu, kita juga diajarkan untuk mengelola orang. Karena di MLM itu, selain kita bisa menjual produk yang tanda kutip nggak masuk akal, tapi harganya itu selangit gitu ya, itu pun kita bisa ngerekrut. Tapi kalau kita cuma rekrut, tapi nggak bisa mengelola mereka, ya kita aktif income terus. Nggak bisa dapat namanya passive income. Ya dulu di MLM namanya passive income tuh. Sekarang era-era istilah itu sebenarnya udah hilang ya. Jadi ketika kita bisa mengelola orang, kita dapat passive income dari sana. Jadi cara ngomong, keilmuan, terus apapun itu, saya dapatnya itu di MLM ini. Nah, singkat cerita, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA, saya dapat reward, dapat uang, dapat achievement, jadilah leader lah. Nah, ini kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, saya masuk ke kantor polisi. Gak apa-apa ya. Jadi, ini kalau rata-rata kan pemateri kan mereka cerita tentang sukses story kan. Ini saya cerita tentang aib story saya itu. Jadi ya nggak apa-apa daripada nanti dibuka di akhirat, tak tipis-tipis tak bukakan di sini ya. Gitu. Jadi ya, terlalu malu lah nanti ketika di akhirat. Nah, jadi kelas 3 SMA ini belum lulus, saya masuk ke kantor polisi. Bukan karena kasus nggak siap STN Kasim loh ya, tapi saya masuk kantor polisi itu karena kasus penipuan di MLM itu. Jadi ternyata di MLM yang saya edarkan selama kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA, itu ternyata produknya itu ternyata bajakan, bodong. Upline saya itu nggak punya legalitas yang kuat. Dan dari situlah MLM saya hilang, sirna, tapi saya di sini bukan didakwa menjadi terdakwa, tapi saya sebagai korban. Karena saya ya downline-nya mereka yang masuk penjara upline saya. Disitulah secara keilmuan saya keputus, terus networking silaturahim saya terputus, dan di situ saya juga selesai juga sama teman-teman di upline yang lain. Salah satunya ya saya udah miss komunikasi sama Coach Ridwan karena Pak Ridwan waktu itu temennya upline saya. Beliau juga multi level, cuman MLM-nya beda. Nah, singkat cerita dari MLM ini, Coach Ridwan sudah tanda kutip hijrah ya. Jadi beliau bisnis beneran, bisnis serius, yang mendapatkan tentang berkah, saya enggak. Saya lanjut lagi, ini kelas 3 SMA Mas Ian. Sebelum kelulusan, saya ikut money game. Jadi kalau era sekarang itu ada namanya trading gitu ya, tahu ya? Atau semisal apa ya, Bitcoin gitu ya, atau semacam apa ya, pinjol sih bukan ya arisan berantai gitu ya. Atau ya judi online lah wis paling enak menjelaskan. Tapi ini bukan judi ya, tapi ini trading tapi semi judi gitu ya. Jadi saya tetap coba investasi, withdraw sana sini, dan akhirnya dari sini, dari multi level selesai, saya ikut di sini, saya ajalah investor. Jadi saya nggak cuma main sendiri, saya ajakin investor. Investor saya tawarin profitnya 10% dari modal yang mereka keluarkan. Jadi misal dia invest 100 juta, bulan kemudian dia dapat 10 juta. Dia invest 200 juta, sebulan kemudian dapat 20 juta. Kurang lebih seperti itu. Nah, jalan, saya mulai rekrut investor dengan sistem multi level, jadi agak-agak stres ya saya dulu ya. Terus ketemulah downline saya, yang masuk itu teman-teman bisa lihat ya. Ini angkanya itu lumayan tanda kutip gendeng ya. Ada yang masuk 46 juta, 137 juta, 175 juta. Dan ada downline saya punya downline lagi, dia masuk 998 juta. Dan total mereka investasi ke saya waktu itu 1,3 miliar. Jadi usia 17 tahun, menjelang kelulusan SMA kelas 3, saya dapat investasi, amanah, kepercayaan, nitip uang ke saya 1,3 miliar. Jadi bisa bayangkan ya. Jadi ini usia 17 tahun. Terus setelah itu, ya sudah. Secara sunatullah kan yang menyimpang dari perintah Allah, cepat atau lambat, bertahap atau sekaligus, pasti mengalami kehancuran. Sepakat nggak sepakat, terserah. Monggo, kalau Bapak dan Ibu punya belief, gak apa-apa Mas, aku pakai utang bank, buktinya aku nggak bangkrut gitu ya. Gak apa-apa Mas, aku pakai bunga, buktinya orang kaya di Indonesia mereka juga pakai bunga, terserah.
Pokok aku udah ngasih tahu dan saya udah ngalamin secara sunatullah yang menyimpang dari perintah Allah itu cepat atau lambat, bertahap atau sekaligus pasti mengalami kehancuran. Jadi terserah, saya nggak akan berdebat soal masalah riba dan semacamnya. Kalau belief-nya ternyata aman saja dan ternyata malah bikin kaya raya, ya monggo diteruskan. Karena di belief kita, yaitu secara sunatullah tuh, yang nyimpang dari perintah Allah itu cepat atau lambat, bertahap atau sekaligus mengalami kehancuran. Dan ternyata betul. Ini Bagas 17 tahun waktu itu saya pernah buron, Bu. Jadi situs atau website yang saya investasikan ternyata scam, hilang lenyap, nggak bisa diakses. Dan ini foto saya. Ini salah satu investor, mereka ngepost ke grup Facebook, mereka ngepost di beranda Facebook saya, bahkan mereka masuk ke basecamp kantor kita, dan mereka tulis tuh, aku mumet piejel, balik no duitku. Aku stroke piejel, ayo dirembuk. Dan ini yang di Facebook ya. Hukum rimba jika bertemu orang di dalam foto ini. Itu foto saya loh. Jadi agak luar biasa kan, ketika SBC mengundang mantan orang yang kena polisi dan mantan buronan loh Bu saya. Di usia 17 tahun tuh. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang, anak muda khususnya, atau mungkin adik atau anaknya jenengan gitu ya, mereka ketika disuruh jualan atau disuruh wirausaha itu malu, gengsi gitu ya, atau mereka nggak pede jualan atau apapun itu. Saya itu nggak cuma sekedar malu gengsi untuk berjualan. Saya buat posting di sosmed, itu isinya balik no duitku COK. Aku mumet bro, tolong kembalikan uang saya. Komen aja isinya kayak gitu semua. Masuk ke Facebook saya, Instagram saya, Messenger saya, masuk ke BBM waktu itu, grup WA, hajar beli semua. Ini tahun 2015. Ya kurang lebih masih kemarin. Iya, waktu itu ikut 12 suku juga, DBS. Ini teman-teman juga sepertinya banyak yang korban. Jadi, luar biasa tuh. Kita nggak bawa uang lari, saya nggak kabur membawa uangnya, tapi ya namanya juga mereka percayanya sama saya, mau nggak mau, ya wis, saya tolong dikembalikan. Dan saya sebagai korban, ya bingung mau mengembalikannya seperti apa. Tapi ya sudah, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Itu sih prinsipnya. Jadi kalau kita wis budrek ya, kita mau minta bantuan sana sini dan semacamnya, gak jelas dan kita nggak tahu tolong lewat siapa dan kemana, ya wis, yang saya lakukan tuh bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Nah, ketemulah waktu itu jamur tiram, bukan crispy ya, bukan snack. Tapi awal mulai itu jamur tiram. Jadi waktu itu om saya punya kumbung jamur. Jamur tiram warnanya putih, tahu nggih? Jadi jamur tiram itu om saya panen. Setiap harinya panen 1 kintal, 2 kintal om saya. Terus om saya waktu itu di momen yang beliau nggak bisa ngejual jamur lagi ke pasar langganannya. Karena kalau satu petani panen, punya 10 petani yang lain pasti ikut panen. Dan pasar bakal banyak yang nolak. Nah, prinsip ketemu, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Jadi niat awalnya saya ngebantu jual jamur tiramnya om saya. Dengan relasi yang masih loyal dan setia, meskipun mereka neror, tapi saya tetap ngasih info dan kabar. Ya wis, saya coba pelan-pelan. Ini Bagas Alimpat 2015 loh. Ini malah hampir ke 2016. Jadi kurang lebih masih beberapa tahun kemarin Mas Yan. Saya usung-usung jamur tiram ke pasar, nawarin ke pedagang, ke supplier, ke tengkulak, terus ke pengepul jamur tiram, ke restoran, macam-macam. Terus saya mikir dari sini, daripada saya cuman jual jamur tiramnya om saya, yang itu profit cuma 2.000, 3.000 per kilo, kan kayak gitu kan. Mending jamur tiram ini saya coba jual untuk kita jadiin jamur crispy yang profitnya jauh lebih tebal, yang expirednya jauh lebih lama. Kalau jamur tiram tok kan ya mungkin 2 hari, 3 hari,
udah kuning, udah layu, udah basah, nggak bisa dijual. Tapi kalau jamur crispy bisa awet, minimal 6 bulan ke atas. Jadi saya bisa jual dengan harga jauh lebih mahal, yang artinya profit lebih tebal. Akhirnya dari situ saya kumpulkan investor yang kemarin nagih saya di multi level di Money Game. Jadi saya nggak pakai bank ya, tapi saya pakai investor yang dulu udah nyemplung di Money Game. Saya bilang ke mereka, Bapak dan Ibu, saya nggak bisa mengembalikan uang jenengan sekarang. Karena saya beneran nol betul, saya nggak punya uang, saya nggak punya modal. Tapi saya komitmen akan tetap mengembalikan uang jenengan, asalkan jenengan aman, tenang, percayakan sama saya, dan kalau bisa, saya minta bantuan jenengan ikut memasarkan produk saya. Jadi si investor yang nagih brutal itu, saya coba ketemu, saya coba ngobrol sama mereka, terus saya coba minta relasi atau koneksi ke investor-investor saya itu untuk ngebantu ngejualin jamur crispy saya. Karena nanti saya komitmen profit dari jamur crispy ini saya akan kembalikan ke uang kalian di Money Game kemarin yang udah nyemplung. Ya wes, akhirnya mereka percaya lagi. Nawarin lah masuk ke swalayan, masuk ke macam-macam. Dan BTW, yang jadi tim saya sampai sekarang, bagian kreator, bagian konten, bagian copywriter, itu 3 orang, itu investor yang nagih saya. Sekarang jadi tim saya. Terus serunya, produk saya kan juga masuk ke Alfa, Indo, Carrefour, Transmart, khususnya Kediri dan sekitarnya ya. Itu yang masukin ke Alfamart, Indomart, Swalayan, dan semacamnya, itu investor saya. Yang nagih-nagih waktu itu. Uangnya itu ikut ke bawah, total yang scam itu 85 juta, uangnya udah kembali, dan dia jadi distributor saya. Jadi agen saya. Dan dari situ, jalan pelan-pelan, dapatlah akhirnya. Dan ini prinsip yang selanjutnya, kemiskinan itu letaknya pada hati ternyata, bukan pada saldo rekening, bukan pada saldo dompet. Jadi miskin kaya itu letaknya pada hati kita. Kalau hati kita senantiasa merasa kurang, merasa iri, merasa dengki dengan pencapaian orang lain, itulah miskin sejatinya hati kita. Tapi hati kita semakin bahagia, semakin lapang, semakin mindfulness gitu ya, semakin damai, semakin happy banget ketika kita lihat tetangga sebelah atau teman kita yang ikut sukses bebarengan sama kita. Itu ternyata letak miskin dan kaya itu ya di situ. Dan saya akhirnya nggak cuma tanda kutip sendiri suksesnya, tapi kita gandengan bebarengan, ajakin dulunya reseller, tim saya ikut bebarengan, ya kita sukses bebarengan. Nah, ini dulu nggak kepikiran aku punya pabrik, nggak kepikiran punya kantor gitu ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat tuh, itu ruang tamu. Ini karyawan saya pertama namanya Ardan Nareswari alias adik saya. Karena nggak kepikiran tuh gaji karyawan piye gitu ya. Ini sealer juga di lantai pakai selomotan lilin, plastik seadanya. Ini pakai print out itu loh. Kemasan tuh ya kemasan biasa aja gitu ya. Ini beneran full di dalam rumah. Kamar mama, kamar ayah tak kasih bumbu gitu ya. Aduk mesin aduk itu nggak pakai mesin, saya pakai Tupperware, blek muter-muter. Karena nol betul, saya nggak punya modal apapun. Ini beneran full murni di dalam rumah. Ini tahun 2017. Dan kita nggak tahu kan rezeki kita di mana, tapi insya Allah rezeki kita itu bakal tahu. Tuanya itu di mana. Asalkan ya kita zam-zam terus. Ya kita sofa marwah terus ya. Karena kita kan nggak tahu zam-zam keluarnya dari mana. Jadi tugas manusia itu ya ikhtiar pol-polan, nggak cuman jalan-jalan kecil, tapi syariatnya itu menyuruh untuk lari-lari kecil, ikhtiar gas-gasan, pol-polan. Keluarnya zam-zam bukan di sofa, bukan di marwah, tapi dihentakan kaki Ismail itu. Jadi artinya, ya wes tugas kita itu ikhtiar. Disuruh moderator, ya kita moderator secara ikhtiar pol-polan, disuruh ngisi, ya kita ngisi pol-polan. Dan kita nggak tahu zam-zam itu munculnya keluarnya dari mana. Dan kolaborasilah saya waktu itu dengan berbagai macam tokoh ya, bisa dibilang influencer, artis, selebgram, mulai dari TikTok,
Instagram, Facebook, ketemu sama Mas Sabtuari, kolaborasi, disuruh moderator acaranya Kang Dewa waktu itu, akhirnya jalin kolaborasi, kita bikin Sang Dewa. Ya wis, akhirnya pelan pelan pelan. Nah, brand mulai masuk kolaborasi sama saya. Ini Oyster Mushroom, ini terdistribusinya untuk area Brunei, pakai brandnya mereka, Oyster Mushroom. Terus ini Mushroom Time, ini yang dari Bali, terjualnya di Krishna, punyanya Aji Krishna. Nah ini Valentino Jebret, tahu nggih? Valentino Jebret, komentator bola. Beliau punya jamur, itu yang supply kolaborasi dengan saya. Ini sama Mas Sabtuari, kita bikin jamur lunas, usus nagih sama basreng lunas, jalu sugih dan basnas. Kolaborasinya lewat apa? Ya waktu beliau ada seminar di Kediri, beliau nggak kenal saya, siapa ya. Saya juga masih punya utang waktu itu, ngobrol ketemu Mas Sabtuari, saya disuruh sama panitia untuk jaga stand. Jadi jaga stand UMKM gitu ya, di Kediri. Saya koordinator standnya, waktu itu MTR kalau nggak salah, tahu ya, MTR Masyarakat Tanpa Riba ya. Jadi komunitas MTR ngundang Mas Sabtuari ke Kediri, terus ya wis, saya cuma jaga stand di situ sama panitia, disuruh untuk ngawal Mas Sabtuari sama ngejaga outlet lah, bagian koordinator UMKM untuk koordinator jualannya, terus penjualan, terus promosinya. Terus makan siang sama Mas Sabtuari, ya wis kolaborasinya waktu Mas Sabtuari kita makan siang tuh. Jadi kita nggak tahu kan jam-jamnya di mana. Proposal saya nggak buat, saya cuma kasih jamur crispy ke Mas Sabtuari. Mas Sabtuari bilang, enak gak sini? Yuk kita kolaborasi. Yang nawarin bukan saya loh, yang nawarin Mas Sabtuari. Jadi tugas kita itu ikhtiar maksimal. Terserah panitia mau taruh saya di mana. Terus ini sama Kang Dewa ya, terlepas dari case-nya Kang Dewa kemarin ya. Saya nggak ngebahas soal itu, ibu-ibu mohon maaf. Tapi saya sedikit cerita tentang sama Kang Dewa. Kang Dewa itu saya ketemu beliau saat beliau ngisi di Surabaya. Jadi ngisi di Surabaya, terus setelah itu aku bilang ke panitia, Mas, waktu aku ikut seminarnya Kang Dewa dong di Surabaya, tapi aku nggak mau cuma jadi peserta. Terus aku bilang ke panitianya untuk nanti yang bagian antar jemput Kang Dewa atau pemateri, itu saya aja, aku bilang gitu. Jadi dari Juanda ke hotel, ke penginapan, ke tempat venue, ke tempat makan siang, makan malam, itu semua lewat aku aja. Aku yang nyetirin, aku yang jemput, bensin nggak usah dikasih, wes pokoknya total semua aku wes. Aku bilang gitu ke panitianya. Itu tugasku ya ikhtiar, sofa marwah gitu ya. Tapi nggak tahu jam-jam itu munculnya ya tiba-tiba gitu. Sama panitia dikasih akses. Ya namanya juga panitia kan, mereka butuh volunteer kan. Iya nggak teman-teman? Ini SBC kan, kalau ada panitia, tiba-tiba ada peserta yang nyodorin tiket pesawat aku, yang jemput pemateri aku, ketua panitia ya seneng banget tuh. Aku moderatornya nggak perlu digaji, nggak apa-apa, nggak perlu kasih fee. Nah waktu itu aku ya kayak gitu. Aku ngobrol sama ketua panitia di Surabaya, yang bagian antar jemput si panitianya dari sayanya. Terus ya wis, jalanlah akhirnya. Dari sini ngobrol sama Kang Dewa waktu itu di malamnya, waktu beliau mau pulang ke Bandung, kita sore kalau nggak salah siapan nunggu take off-nya si pesawat, ngobrol di situ, ngobrol di restnya bandara lah di Juanda, ngobrol sharing. Terus Kang Dewa ngomong, ini aku butuh snack, butuh cemilan, bisa nggak? Ayo kita kolaborasi bareng. Ya wes jalan gitu ya. Akhirnya, Mas tapi jangan jamur, karena jamur udah ada Mas Sabtuari. Jangan usus juga Mas Sabtuari. Pakai produk lain dulu aja. Tak sodorin pisang, Dewanya pisang gitu ya. Terus jalan. Ngobrol lagi akhirnya ketemu 2021 sama Mas Riki Harun di Kirun Makarun. Jalan lagi akhirnya yang terbaru kemarin launching sama Pecah Telur. Channel YouTube Pecah Telur itu yang fenomenal tuh. Kita dalam 22 hari kita tembus 100.000 piece, 1,4 M dari channel YouTube. Itu ugal-ugalan. Terus pelan-pelan tim berangkat umroh dan semacamnya, aku nyicil lah bangun pabrik. Dan ini pabrik saya,
semua produksi brand-brand tadi, total ada 20 brand sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kolaborasi sama saya, ya hayuk, monggo. Kita membangun kerjasama. Jenengan ahlinya di mana, spesialnya di mana, pengen bikin produk apa, yuk kita kolaborasian, nggak apa-apa. Nah ini, akhirnya apa ya kepikiran, ya Bagas yang punya utang, terus akhirnya punya pabrik sendiri, gitu ya. Nah, ini yang mungkin beda ya dengan pabrik yang lain. Di pabrik saya itu setiap Sabtu ada rutin kajian, ajalmu tak menunggu taubatmu, impossible. Ini apalagi Ramadan. Ramadan itu kalau di pabrik isinya kayak gitu. Teman-teman bisa cek ya. Jadwal harian setiap Senin, Selasa sampai Sabtu. Senin tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan Quran. Selasa tahsin. Rabu kita ngundang ustadz, Kamis ngundang ustadz, Jumat ngundang ustadz. Jadi pabrik saya misalnya pondok, Mbak. Jadi kalau teman-teman atau tamu yang datang itu mereka lepas sandal, lepas sepatu. Berasa kok masuk ke masjid soalnya. Jadi ya ini setelah mereka kerja ya, ini jam 4 tuh. Jam 4 mereka kajian. Terus jam 6 sholat maghrib buka puasa. Ini setiap Ramadan full 30 hari. Jadi pabrikku mirip-mirip masjid. Malah ya wis tak jadi masjid malah. Karena hampir sholatnya di dalam pabrik. Terus nanti di akhir Ramadan antar tim karyawan ya sama kita juga kita sambung ayat kayak challenge gitu ya. Jadi produk unik dan aneh sebenarnya. Ya enaknya pengusaha itu kayak gitu. Kita bisa nyuruh orang buat sholat duha dan kita wajibkan tanpa mereka tanya dalil. Mas Bagas lulusan pondok mana? Wes, gak perlu, gak ada yang tanya begitu. Duha wajib, mantap. Jadi enaknya pengusaha itu kita bisa mudah lah begituan untuk bikin kebijakan. Ini Qiyamul jamaah. Jadi setengah 3 mereka bangun, sahur bareng, gratis semua. Subuh, tilawah. Ini agenda biasanya di Lumbung Kebaikan. Mas Revan pernah tak ajakin buat ke Kediri ikut-ikut acara-acaranya Lumbung Kebaikan. Nah kayak gini, jagalah Allah maka akan jagamu. Semacam seperti itu. Karena ya saya punya prinsip ya, Allah akan atur orang-orang yang rezeki orang-orang yang hidupnya mau diatur dengan aturan Allah. Simple sendiri. Islam itu udah ngasih rambu-rambu, hijau gas pol-polan, kuning hati-hati gitu ya. Merah mbok yo berhenti. Nah, kita manusia itu biasanya agak keminter biasanya. Waktunya merah itu kita malah ngegas. Wih, gak usah dolanan bang. Alah, apa ya Allah. Kali tak lunasi ya. Ya, ada masalah wajib itu mantap. Iya. Kalau salah sunnah diwajibkan. Jadi semacam kayak gitu. Hah? Ya, hijau, waktunya gas-gasan, jualan, kita malah malu, minder, males gitu ya. Waktunya merah, sama Allah direm, gak boleh jualan, gak boleh utang, gak boleh macam-macam. Kita malah utang bank 20 juta dikit-dikit ya Allah gitu ya. Itu orang kaya di dunia ya rata-rata punya riba. Jadi wes dikasih rambu-rambu merah ini kita sosokan rabes dengan sosokan keminter dan keilmuan kita. Padahal manut ya loh. Waktunya kuning ya wes pelan-pelan gitu ya. Waktunya hijau ya gas-gasan. Endorse, kolaborasi, jalin komunitas, hubungan networking, relasi sana sini itu kan lampu hijau. Digaspol sama Islam diatur dan kita malah ngegas. Tapi yang kita lakukan malah seolah-olah ini rambu merah. Aku minder ya Allah, aku malu, aku izin, aku sungkan. Jangan-jangan nanti ditolak. Jangan-jangan wah, kakean jangan-jangan. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Nah ini kalau mulai apa ya, mulai makan bebarengan. Bahasanya kembul ya, kalau di istilah pondok itu ya. Jadi ini setiap siang. Nah ini kalau prepare pabrik dan ke masjid. Nah ini tamyiz, tahsin, semacam beginian. Ini kalau teman-teman yang pengen anaknya pengen jadi reseller gitu ya, atau mungkin saudaranya, sepupunya, adiknya pengen nyoba belajar jualan sambil jadi reseller kita, tiap pekan itu kita ada mentoring sama Mas Sabtuari, terus kita kadang ngundang orang-orang dari pengusaha yang lain untuk sharing juga, semacam kayak gini. Ini salah satu reseller saya, dia cuman jualan snack, keripik pisang sama makaroni, bisa bangun rumah.
Ini kan gokil ya. Nah, semacam beginian lah. Jadi kita undang pemateri dan mereka sharing beberapa. BTW 2020 kemarin saya nulis buku sama Mas Saptari. Bukunya judulnya Bangkit dari Titik Minus, harga bukunya 125.000. Tapi bagi peserta Zoom yang masih standby dan hadir, sampai per malam hari ini kita bagikan free, gratis. Mantap. Oke, siap. Siap. Silahkan WA ke nomor ini ya, 0821 4335 8707. Lalu tulis di WA, mau e-book Bagas. Tulis ya di WA-nya. Jadi tulis ke semua WA, tulis mau e-book Bagas. Begitu. Langsung ke nomor yang ada di WA di slide itu. Mau WA Bagas. Nomornya berapa tadi? Itu loh ya Allah. Slide-nya masih muncul teman-teman. 0821 4335 8707. Dan BTW, kalau kiranya dapat ilmu manfaat, akan sharing saya tipis-tipis di malam hari ini, tag ke akun saya, Bagas Ali4. Akun saya Bagas Ali4, silakan follow, silakan tag, nanti saya repost. Lumayan. Sekali orang yang nge-view, di story saya 4.000 orang. 4.000 sampai 5.000. Jadi kalau teman-teman mau jualan, sambil nge-tag, hajar nggak apa-apa. Follow, yang ada centang birunya ya, itu centang biru nggak bayar ya aku, langsung dapat approve dari Mark Zuckerberg. Jadi langsung follow @bagasali4 di akun Instagram @bagasali4. Saya tutup slide-nya dan saya akan end untuk bagi-bagi e-book. Langsung chat ya ke nomor 0821 4335 8707. Kalau jenengan mau kolaborasi sama saya, silakan. Di WA boleh, DM masuk ya boleh, nggak apa-apa. Saya buka di sesi tanya jawab setelah slide ini ketutup. Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1, langsung WA, langsung minta e-booknya. Iya, masuknya ke admin saya. Tapi kalau teman-teman pengen kolaborasi, sharing, dan semacamnya, bisa DM ke akun saya. Akun saya yang handle ya saya langsung, nggak pakai admin. Jadi monggo. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Slide-nya selesai. Dan wow, keren banget Mas Bagas. Masya Allah. Mas Bagas. Yoi. Mas, tadi tuh ada yang nanya loh. Mas Bagas umurnya berapa? Teman-teman semuanya, Mas Bagas ini baru berusia 26 tahun. Ya Mas ya? Nanti bulan Mei nanti 27 ya Mas ya? Iya benar, bulan Mei nanti. Oke, 27. Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau misalnya dapat menantu seperti Mas Bagas ya. Masih muda ya kan, dengan pengalaman segudang prestasi yang luar biasa. Tapi kan tadi mendengar history dari sudah nikah. Ya, Mas Bagas sudah nikah. Mas Bagas sudah nikah ya, Mas ya? Sudah nikah. Ya. Terus Mas, yang tadi dari penjelasan awal mengenai history loh. Dari pertama awalnya berbisnis dari money game ya, Mas ya. Dan Allah tegur ternyata benar bahwa dalam kesulitan itu, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan ternyata korban-korban itu malah jadi SDM-nya Mas Bagas sendiri ya, yang membantu pertumbuhan bisnis Mas Bagas sampai sejauh ini ternyata ya. Luar biasa. Agak Mas, kenapa? Agak unik sebenarnya itu ya. Bukan sangat unik lagi Mas. Ini kayaknya 1001 kisahnya ya Mas ya. Apalagi anak kelas 12 kelas 12 ya, berarti kelas 3 SMA ya Mas ya? 3 SMA sudah mengelola uang miliaran, ya kan? Wah, itu mentalnya luar biasa nih, Mas. Nah, ini dari chat ini banyak yang mau nanya nih, Mas nih. Nanya tentang pengalaman. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman jangan lupa isi link absensi di kolom chat ya. Jangan lupa ya, karena nanti ada hadiah menarik buat teman-teman selain dari Mas Bagas juga. Nah, terus teman-teman webinar,
ini Mas Bagas rencananya tanggal 18 juga ada kelas offline ya Mas ya di SBC Surabaya ya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa untuk tanggal 18 Februari itu ada kelas offline langsung diisi oleh Mas Bagas dan Mas Nanang ya dengan 2 pembicara yang luar biasa tuh. SBC Surabaya 18 Februari di Quest Hotel. Nanti bisa tanya ke teman-teman panitia Surabaya, SBC Surabaya untuk info lebih lengkapnya. Nah, oke, baik kita buka untuk sesi pertanyaan. Oke. Sama ini pertanyaan Mas Bagas. Yuk. Dari Rusmin. Oke, Saudara Rusmin masih ada di Zoom, bisa open cam? Masih ada. Oke. Ini langsung ini nih Mas, langsung mau eksekusi kayaknya. Kalau mau kolaborasi dengan Mas Bagas, gimana caranya? Oke Mas. Iya nih Mas Bagas, gimana nih? Sebenarnya balik lagi ya, kalau jenengan sudah punya pasar atau sudah punya market, entah itu di TikTok atau Instagram atau Facebook atau database WA, itu mending bikin merek sendiri atau bikin brand sendiri. Tapi kalau jenengan masih awal atau Mas aku belum punya banyak follower, entah itu di Instagram, TikTok atau database WA, mending jadi reseller. Karena sama-sama tuh, sama-sama ya intinya profit lah. Dan sama-sama bisa kolaborasi sama kita. Jadi dua hal itu sebenarnya. Antara bikin brand sendiri atau coba reseller produk kita. Nanti biasanya rata-rata kayak gitu. Teman-teman itu rata-rata mereka coba join reseller dulu. Modalnya kan kecil kan. Modal reseller kita itu rata-rata cuma 750.000. Bahkan ada yang 500.000. Intinya 1 juta ke bawah. Jadi secara rugi ya nggak rugi-rugi banget itu. Apalagi bentar lagi kan momentumnya kan Lebaran. Yang notabene hampir semua setiap meja orang Muslim itu pasti ada toples snacknya. Nah itu kok eman-eman kalau kita nggak, setiap orang Muslim itu pasti belanja snack untuk masukin ke toples. Tapi pertanyaannya, setiap orang itu kan belum tentu beli ke kita. Nah maka dari itu ini bisa jadi momentum buat teman-teman semua untuk yang modalnya tanda kutip alah kalau rugi juga nggak rugi-rugi banget gitu loh ya. Itu jadi reseller dulu aja. Karena modalnya jadi reseller cuma 700.000-an. Dan itu udah nanti bisa sharing sama saya plus bisa Zoom seminar sama Mas Sabtuari. Sama Mas Sabtuari juga. Jadi bisa sharing sama Mas Sabtuari karena Mas Sabtuari rutin untuk kita todong buat sharing juga. Kali aja nanti bisa kolaborasinya nggak cuma saya toh. Jadi buka jalan untuk kolaborasi sama Mas Sabtuari atau tokoh-tokoh yang lain. Yes. Kurang lebih itu. Karena hampir rata-rata reseller saya itu kalau nggak mereka bikin produk sendiri akhirnya atau bikin merek sendiri dan kita kolaborasi partneran bareng, kalau nggak ya dia kolaborasi sama Mas Sabtuari. Ada beberapa reseller saya itu malah dapat modal dari Kang Dewa. Karena kan untuk ngobrol sama Kang Dewa kan waktu ya agak sulit lah gitu ya. Tapi kalau reseller kan ya wes tinggal Mas aku reseller keripik dari Bandung, Mas aku atau misal pengen dapat endorse dari Mas Ricky Harun misalnya. Coba teman-teman DM lah, DM artis-artis. Mayoritas nggak balas. Atau kalaupun balas, ya otomatis kan ya rate-nya kan mahal. Rate-nya 1 kali story atau 1 kali promosi, mereka bisa ngasih 5 juta, 10 juta, 7 juta, 1 kali postingan. Tapi kalau anggaplah teman-teman jadi resellernya Mas Ricky Harun, nanti bisa kolaborasi sama Mas Ricky Harun kan juga bisa. Jadi batu lompatan atau pijakan lah. Ya itu kalau reseller. Nah, kalau punya brand sendiri, ini biasanya kalau teman-teman udah punya market, terus kalau reseller kan harganya udah ada ketentuan kan, ada rules dari kita. Tapi kalau bikin merek sendiri, rulesnya yang bikin ya jenengan semua. Kita kolaborasi bebarengan, mulai ngebabat bebarengan, cuman modalnya agak mahal. Karena ya namanya juga brand partner kan, punya brand merek sendiri nggak mungkin dari modalnya 700.000-an. Modalnya tapi masih terjangkau, nggak sampai 15 juta. Itu udah punya merek sendiri, brand sendiri, mau di launching toples, kiloan, bal-balan, atau pots, itu juga bisa. Monggo. Jadi silakan wis.
Atau nanti apa yang bisa dikolaborasikan juga bisa. Kita yang supply, entah itu tepungnya, minyaknya, kemasannya ya boleh. Jadi kurang Nah, lebih seperti itu. berarti kita harus lihat kapasitas dulu kita ya Mas ya. Kalau Ya, misalnya benar. kita kapasitasnya maksudnya dalam skala kira-kira nggak mau terlalu ambil resiko yang tinggi ya join reseller berarti gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya SDM yang memadai, produk yang sudah oke, kita bisa bangun brand sendiri ya Mas ya. Ya, kurang lebih kayak gitu Mas. Dan ngomong-ngomong nih Mas tentang kolaborasi, itu kan berarti kita silaturahim ya Mas ya. Berarti kan kita harus perbanyak networking dan silaturahim. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang mau nambah silaturahim, mau nambah networking, bisa berkolaborasi, bisa datang di Road to GWU 10. Karena semua ini ada pengusaha muslim se-Indonesia itu bakal hadir di acara Road to GWU 10, Mas Bagas. Termasuk Mas Bagas nanti hadir nggak kira-kira di GWU 10, Mas? Hadir ya? Iya, siap. Main Kang. Oke, hadir ya Mas ya. Jadi nanti teman-teman yang mau ketemu dengan teman-teman pengusaha muslim se-Indonesia bisa datang di Gebyar Wirausaha 10. Ya kan, apa sih benefit dari Gebyar Wirausaha 10? Selain kita mendapatkan relasi yang banyak se-Indonesia, ya kan, itu bakal ada beasiswa 1 year coaching bisnis, pelatihan bisnis selama setahun gratis. Yang itu nilainya senilai 250 juta. Keren banget kan ya? Jadi selain ketemu, nanti ada 1 year coaching 250 juta secara gratis dalam setahun. Oke. Lanjut lagi nih Mas, ada pertanyaan berikutnya. Tapi ini mirip-mirip nih Mas. Cuma ini sudah lebih detail. Mas Bagas, izin bertanya dari Azizah. Bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan produk saya? Produk saya kerupuk rabak kulit kerbau di Kudus dan sekarang sudah ada 2 jenis kerupuk, matang dan merah. Sedangkan yang matang sudah ada 11 varian. Bisakah Mas? Nah, itu Mas. Jadi kalau itu sebenarnya maksudnya ke supplier ya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya nemuin marketnya dulu, Mbak. Jadi misal aku kemarin ngobrol, terus nanti di Surabaya itu rencana mau ketemu sama Babe Cabita. Karena beliau di Surabaya kan kemarin baru launching si Dadar Breeder kan, tahu ya. Nah itu ketika di situ kita ngobrol sama influencer atau artis atau selebgram yang mereka punya follower gede, itu baru nanti tak tawarkan dari produknya teman-teman yang udah masuk ke saya. Biasanya saya yang ngurasi, nanti saya punya 3 tim yang ngurasi, itu dari tim produksi, tim marketing, sama otomatis sama yang kita kolaborasikan. Dia beneran mau atau enggak. Nah, nanti kalau sudah, ya wis, ketika dikurasi, yang ACC itu bukan saya. Saya enggak kebagian ACC, karena yang beli bukan saya. Tapi yang ACC adalah market kita. Jadi kita coba nanti sebar ke distributor, reseller, agen-agen saya, beberapa follower dan semacamnya, ya wis. Nanti kita bisa kolaborasinya di situ. Nah, kalau marketnya ini nggak nerima, atau mereka nolak, atau mereka resisten, entah itu penolakannya karena harganya, kualitasnya, atau apapun, ya aku bilang ke mereka, mohon maaf, kita nggak bisa kolaborasi. Karena kita cari supplier itu berdasarkan 4As ya, yang saya lakukan. Kurasi saya. Ini sebenarnya agak daging, dan harusnya nggak di Zoominar sih. Saya bagikan di hari Ahad sama Mas Nanang di Surabaya nanti sebenarnya. Hari Sabtu aku di Surabaya kan udah. Oh, ini aja Mas, kasih bocoran dikit-dikit aja Mas. Jadi ini caranya. Jadi 4As itu. Jadi yang pertama kita harus tahu kalau kita ketemu atau cari supplier ya. Yang pertama jelas kualitas si produknya. Asin kah, manis kah ya. Karena UMKM itu biasanya bilang, "Mas ini produkku enak, Mas. Produkku ngangenin Mas," menurut dia, tapi bukan menurut customer. Maka dari itu kualitas ini kita uji langsung ke pasar, uji market, uji ngangenin namanya. Jadi langsung uji ngangenin, langsung kita lempar ke market. Nah nanti market ngasih feedback, ya wis, kualitas yang pertama. Yang kedua tentang kuantitas. Kuantitas ya otomatis kualitasnya enak, bagus, lezat, bergizi gitu ya. Tapi kuantitasnya cuma 10 kilo sehari, cuma 1 ton per harinya. Takutnya nanti ketika ada orderan, karena sekali biasanya kalau saya udah kolaborasi,
itu keripik pisang itu bisa sampai 10 ton. 10 ton itu 3 hari ludes, Mas. Terus kemarin yang waktu sama pecah telur snack, biasanya sama Mas Agung gitu ya, sama pecah telur, beliau juga cerita, itu 12 ton, itu ludes nggak sampai 5 hari. Ya, otomatis kalau si UMKM cuma ngandelin kualitas produk yang enak, tapi kuantitasnya mereka nggak siap, ya mohon maaf, kita langsung tolak dari awal. Terus yang ketiga, legalitas. Kualitas, kuantitas, legalitas. Minimal PIRT, terus halal MUI-nya, udah lama, hakinya gimana, kurang lebih kayak gitu. Nah ini yang terakhir nih, personalitas alias orangnya. Orangnya gak amanah, dapat orderan 1M, tiba-tiba hilang aku dari buronan aneh malian. Padahal yang gak amanah suppliernya itu ya, tapi ternyata yang kena aku. Jadi maka dari itu personalitas itu penting. Makanya kualitas, kuantitas, legalitas itu harus dipengaruhi dengan personalitas yang beneran siap untuk nge-supply produk, legalitas dan semacamnya. Karena biasanya sekali kontraksi itu beneran kontraksi tuh. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Berarti tadi yang harus diperhatikan ya, Mas ya, kualitas, kuantitas, legalitas, dan personalitas ya, Mas ya. Nah, terus tadi ada yang nanya nih, Mas, yang tanggal 18 Februari itu di mana sih? Di Quest Hotel Surabaya ya. Nanti acara Road to GWU, salah satu rangkaian dari GWU SBC Surabaya. Itu 18 Februari, bertempat di Quest Hotel ya, Mas ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu info untuk acara SBC di Surabaya, bisa langsung telepon kemana nih? Panitia ada di sini? Oh, japri aja ke 0818, bisa dicatat 0818 0400 1042. Itu nanti ada Mas Revan di situ sebagai PIC-nya. Oke, menarik ya. Oke, lanjut lagi. Oh, tolong ulang. Oke, sebentar saya ulang lagi. 0818 0400 1042. 0818 0400 1042. Oke, itu nanti ada dua pembicara yang luar biasa, Mas Nanang pemilik ayam nolongso dari dagang UMKM menuju IPO. Oke, melenggang di Bursa Efek. Terus nanti ada juga Mas Bagas Alimpat ya, yang tadi itu udah dibocorin, itu udah ada teasernya materi untuk di Surabaya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Coba saya lihat ada pertanyaan nggak ya, Mas Bagas? Sebentar. Mas, tadi kok WA-nya nggak bisa ya? WA yang di slide tadi, Mas? Apa ada nomor alternatif atau gimana? Atau langsung ke sosmednya aja, IG-nya tadi Bagas Alimpat? Atau gimana, Mas? Ya benar, Mas. WA-nya sama sekali nggak bisa, Mas. Itu tadi ada salah satu penanya WA-nya katanya nggak bisa. Atau yang lain merasakan nggak bisa juga? Oh, bisa WA yang tadi. Oh, bisa. Oh, ya sudah, berarti kayaknya kurang nomor itu mbaknya. Oke, ini Mas, ada lagi pertanyaan dari Pak Nur Sulaiman. Nah, Pak Nur Sulaiman ada, Pak? Lalu ada. Ada ya? Oke. Bagaimana cara dapat kepercayaan dengan investor ya? Dengar ceritanya ngeri, bisa dapat 1M lebih padahal umur masih muda. Itu Mas. Gimana, Mas? Untuk mendapatkan kepercayaan meyakinkan. Jadi, saya tuh beneran nyari, tapi ya karena memang membutuhkan. Jadi investor kan mereka percaya sama kita karena kita kan amanah. Syarat poinnya kan di situ. Ketika kita amanah dan terbukti membayar, kita nggak perlu nyari, investor bakal getok tular tuh. Invest ke Bagas, investasi ke Bagas, investasi ke Bagas. Terus tiba-tiba waktu itu websitenya scam, websitenya nggak bisa diakses. 2015 kan dulu kayak judi online, pinjol, terus pemerintah kan lagi gencar-gencar ya kan. Itu nggak bisa diakses. Jadi scam di sini saya yang kena. Jadi syaratnya kuncinya ya kita sidik fatonah tablik amanah gitu ya. Itu kita clear, investor nggak perlu kita cari, mereka bakal
bakal, Mas, ini saya ada uang nganggur, Mas, aku ada uang sisa sekian dan semacamnya. Produkmu kok sustain, produkmu kok bagus, bisa nggak invest, kurang lebih kayak gitu. Dan ketemu dengan orang-orang seperti itu ketemunya ya di komunitas pengusaha. Kalau kita ketemu dengan komunitas yang teman ngopi, teman badminton, teman sepeda, belum tentu spesifik dia punya usaha kan gitu. Bahkan semisal kita teman komunitas golf misalnya, anggaplah itu teman-teman kaya raya, tapi ya belum tentu kita dapat relasi dan networking karena nggak spesifik. Bahkan ya, anggaplah kita udah masuk ke komunitas Pajero misalnya, atau kita masuk ke komunitas Ferrari misalnya, itu ya belum tentu loh kita dapat networking untuk bisa kolaborasi atau kita sama-sama jadi pengusaha. Tapi kalau kita ikut komunitas spesifik, komunitas pengusaha, ya SBC ya Mas ya. Semisal ke SBC terus ketemu sama besok akad nanti kan ketemu sama Mas Nanang. Terus ketemu di online sama saya, teman-teman bisa bergetar tuh sampai malam ini kan minimal semangat gitu ya. Minimal dapat insight materi, wah ini semangat, aku langsung bergegas besok bangun pagi dan siap menghadapi kehidupan. Masih bakal tetap lemes gitu ya. Tapi kan minimal sampai malam ini kan teman-teman bergairah. Teman-teman bisa dapat semangat lagi, dapat ngecas. Nah, ketika kita ketemu ngobrol offline dan yang ketemu bukan sama saya toh, sama saya wis ngeri, Masya Allah. Pol-polan, testimoninya kan kayak gini. Ya alhamdulillah, apalagi ketemu offline, apalagi ketemu sama Mas Nanang, apalagi ketemu sama pengusaha-pengusaha. Itu kan otomatis getarannya kan dapat tuh, vibrasinya dapat ketika pulang. Dan BTW ketika udah di sana, jangan cuma duduk diam nyatet materi. Mending nonton YouTube, nggak usah ikut seminar, nggak usah ikut workshop, nggak usah ikut hari Ahad. Tapi ketika udah di sana, kenalan kanan, kiri, depan, belakang, tanya langsung, minta nomor WA Mas Nanang, apa yang bisa dikolaborasikan, Mas, apa yang bisa saya bantu jenengan. Jadi ketemu pengusaha, ketemu orang yang jauh lebih finansialnya lebih di atas kita, itu ngobrolnya jangan tanya toh, jangan sambat gitu ya, risih lah. Pengusaha ketemu sama kita, terus kita sambat, itu risih. Mending ketika ketemu pengusaha, dan itu kan momentum kan, waktu belum tentu terulang, tempat belum tentu terulang, kejadian belum tentu terulang, ngomong, Pak, Bu, jenengan bisa saya bantu apa? Jenengan bisa saya kolaborasikan apa? Saya punya skill ini, saya punya ilmu ini, saya punya networking ini, saya punya relasi ini. Ayo kita kolaborasi, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Karena ketemu pengusaha itu juga mau dibantu loh. Yes. Mereka di atas kita, mereka juga mau dibantu. Jadi kalau ketemu sama mereka, ojo sambat, Pak. Betul. Jadi tapi langsung action ya Mas ya. Langsung action jadi berkolaborasi gitu kan. Gak usah apapun. Jadi mending langsung angkat tangan, Pak, saya punya komunitas ini, Pak, saya punya produk ini, saya punya skill ini, saya punya ilmu ini. Apa yang bisa saya bantu di usahanya jenengan? Itu kan beda tuh, auranya beda, mindsetnya beda. Dan bagi pemateri yang mendengar peserta seperti itu, wah gokil, mentalnya keren, vibes-nya beneran, vibrasinya kerasa. Hajar boleh dibuktikan ketika jalan, ketika kolaborasi, kita amanah atau enggak. Kita ketika udah deal sama mereka, ternyata kita letoy, enggak semangat, UC Asia tuh. Jadi ngobrol, ketemu sama pengusaha, hajar kanan kiri, depan belakang, langsung hajar bleh gitu. Jadi ada yang bilang, saya tidak berada di komunitas yang tepat, namun sayang tidak berada di komunitas yang tepat. Coba nanti hadir di hari Ahad. Jadi Mas Bagas nih, kalau misalnya dilihat dari komenan-komenan yang sekarang ya, menyala abangku. Kalau lihat komen-komen FYP terakhir itu kan menyala abangku. Dah, ini nih bener-bener mau motivasi dan menginspirasi sekali nih, menyala abangku, ya kan? Nah, jadi gini, jadi teman-teman pastikan temukan komunitas yang tepat ya Mas ya. Kalau memang kita mau berbisnis, maka carilah komunitas bisnis. Kalau misalnya kita mau berbisnis dengan spiritual yang sangat tinggi, ya berarti kita harus menemukan komunitas bisnis dengan mengedepankan spiritual Islam ya Mas ya.
contohnya adalah SBC. Nah, makanya manfaatkan momen GWU ya kan untuk ketemu banyak pengusaha se-Indonesia, langsung take action ya kan. Oke, keren Mas Bagas, semangat. Nah, makanya jangan lupa nanti datang di tanggal 18 Februari bagi teman-teman yang ada di Surabaya ya kan. Kalau mau ketemu langsung sama Mas Bagas, langsung ketemu, langsung action dan eksekusi ya kan. Nah, Surabaya adalah skala kecilnya, skala besarnya di mana? Di Yogyakarta. Road to GWU ya kan, Gebyar Wirausaha dengan temanya adalah Business Transportation di Sleman City Hall Jogja 2-3 Maret. Nah, ini saya spill sedikit ya. Harga tiketnya itu kurang lebih 1,2 juta. Namun untuk malam hari ini akan ada special price buat teman-teman yang ikut webinar, yaitu 750.000 ya kan. Yuk yang mau silakan komen, mau gitu kan. Oke, silakan. Nanti akan diberikan link pendaftaran. Oke, Mas Bagas, ini ada lagi nih, ini menarik banget ya materinya ya. 750.000 untuk satu orang dengan acaranya adalah 2 hari, 2-3 Maret, dan pembicaranya itu banyak banget. Pastinya teman-teman bakal banyak dapat sharing pengalaman ya kan, dan nanti bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang lain ya kan. Nah, bagi yang sudah punya produk, mau ditampilkan produknya, kita buka booth juga untuk yang mau bazar ya kan. Keren banget kan? Keren apa keren? Nah, oke. Daftarnya kemana, Pak Rahmat? Nah, ini dia link pendaftarannya. Dan teman-teman yang mau daftar bazar atau yang punya produk, kira-kira ini produkku harus dikenalkan oleh pengusaha se-Indonesia, silakan datang. Mau buka kemitraan bisa, mau buka reseller bisa, mau langsung jualan bisa. Bisa banget di GWU 10. Nah, oke. Dan untuk 10 pendaftar pertama hari ini dapat harga 750.000. Siap. Nah, Mas Bagas. Siap, aman ini Mas. Ada pertanyaan lagi nih Mas Bagas ini. Ya kan? Mas, ini dari Fitri Indah Wahyuni. Trik strategi pemasaran di momen lebaran ini biar tepat sasaran gimana? Produknya Ekrol Mas, Ekrol Serena. Siap. Sebenarnya simpelnya adalah kalau pengen dapat ya, kita masuk ke, kalau ini basisnya wilayah atau area tertentu misalnya. Kita coba ngelis yang pertama, coba kolaborasikan sama ketua-ketua RT yang ada di perumahan, misalnya kayak gitu. Jadi saya kan setelah nikah kan saya nggak di rumah gabung sama pabrik kan, saya rumah sendiri di perumahan. Nah, biasanya di perumahan atau di klaster itu mereka itu punya grup WA, Mas. Nah, mereka punya grup WA, biasanya kalau nggak ibu-ibunya, kalau nggak RT-nya, itu mereka jualan. Nah, terus tak tanya, Mbak, Saman kok bisa jual ini, jual itu? Sedangkan dia itu nggak pernah ada produksi di rumahnya. Dan itu, apalagi perumahan ya, perumahan itu kan jarang makan ya kita. Jarang masak lah, apalagi kalau pasangan baru kan, wis beli ya gitu. Nah, itu kita biasanya beli di situ. Nah, aku mikir, daripada cuma jadi customer, kenapa kita nggak coba ngelis perumahan-perumahan yang ada di wilayah kita, di radius wilayah kita, anggaplah saya Kediri ya. Kediri itu kurang lebih saya catat, kurang lebih ada 50 perumahan misalnya. 50 perumahan, terus saya ngobrol sama mereka, ketemu sama ketua RT-nya atau ketua di perumahannya. Terus kita kolaborasikan, kita kasih komisi ke mereka untuk mereka jadi marketer kita. Nggak perlu modal, ya wes. Dan ini yang ngomong itu ketua RT-nya loh. Jadi dia nggak seolah-olah punya ekrol, tapi ya wes ekrolnya dari kita, dia yang marketernya. Itu cuman wilayah perumahan. Kita lempar lagi wilayah Karang Taruna misalnya. Karang Taruna itu kalau di breakdown-nya itu misal kayak kita nge-breakdown wilayah dapil itu Mas, kalau caleg-caleg gitu ya. Ya. Caleg distribusi lah ya Mas ya. Jadi saya 2019 kemarin kan ikut timses kan. Jadi tahulah kawal pemilu gitu ya. Itu mantep loh.
mereka itu memetakan setiap TPS harus punya saksi berapa orang. Dan itu dia dapat database-nya itu dari Karang Taruna. Oke. Itu tapi kan caleg kan. Nah ini kita geser jadi produk kita. Bimbing Solution itu. Jadi Karang Taruna kan mereka punya list anak muda di setiap RT ya, di setiap RW RT-nya itu ya, dikumpulkan jadi satu Karang Taruna. Jalan kolaborasi sama mereka. Marketer aja, mereka nggak perlu modal. Mereka yang jual. Entah ikut ke temennya, ke kelurahannya, ke wilayah tempatnya. Itu masih dari 2. Terus kita breakdown lagi. Misalnya, SMA yang ada di wilayah kita. Ketemunya sama siapa? Ketua OSIS-nya. Ketua OSIS, kita breakdown, kita kasih mereka untuk marketing. Nanti kita kasih komisi. Kalau nggak lewat gurunya lah. Itu masih SMA. Bayangin, di Kediri, SMA itu ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang aliyah. Di total ada 30 lebih SMA. 30 SMA ini jadi marketer. Satu SMA anggaplah punya 3.000 siswa wis. Kurang lebih ya, kan 3.000 siswa dikali 30. Betul. Wis berapa? Terus kita breakdown lagi, ekrol bisa nggak ya masuk kampus misalnya? Kampus kita list, kampus A, B, C, ya ada di wilayah kita toh ya wis, nggak usah kemana-mana. Wilayah kita toh. Kita kepung dulu. Biasanya kalau ekrol kan gampang remek kan kalau keluar kota. Ya wes, kita fokusin bukan keluar kotanya. Ya wes, wilayah kita toh. Mulai dari kampus, terus SMP misalnya. Di situ bisa nggak makan ekrol? Ketemu ketua OSIS-nya atau apapun lah. Atau mereka yang punya pengaruh lah di sekolahnya. Terus ibu-ibu yang nganter anak di TK. Biasanya mereka punya arisan-arisan tuh. Mama saya ikut, adik saya 2, itu mama saya ikut arisannya adik 1, adik 2 itu ikut arisan semua. Dan uniknya setiap ibu-ibu arisan itu pasti jualan. Aku nggak tahu dapatnya dari mana. Nah itu kita coba tawarkan mereka jadi marketer. Nah setiap aktivitas itu di-online-kan tuh. Jadi setiap aktivitas itu kita masuk ke kampus, kita masuk ketemu sama Karang Taruna, kita masuk ke rumah sakit misalnya, ketemu ke puskesmas misalnya, ketemu sama kampus A, B, C. Ini setiap kegiatannya divideokan, upload ke TikTok, upload ke Reels, upload ke Facebook. Yang diupload kegiatannya, nggak usah jualan, wis, nggak usah jualan, nggak usah pakai keranjang kuning, nggak usah promo, wis, upload aja kegiatan kita, lagi ke kampus, lagi ketemu Karang Taruna, lagi ke kampus A, lagi ke kampus B. Terus ketika ada PO, dipamerkan di sosmed. Dipamerkan, alhamdulillah 200 piece. Alhamdulillah 50 piece PO masuk. Wes, dipamerkan toh, gak usah jualan ya. Gak usah jualan. Gak perlu jualan. Upload ke TikTok. PO masuk, setelah itu masuk ke pembuatannya. Ketika bikin ekrolnya di videoin. Gak usah kamera handphone bagus-bagus, gak masalah. Ketika bikin ekrol di videoin. Telurnya digulung di videoin. Waktu goreng di videoin. Waktu ngepakin di videoin. Waktu ngebabrek di videoin semua. Aktivitas kegiatan kita videoin. Upload ke TikTok, upload ke Instagram, upload ke Facebook. Mas, gagal mas, ditolak mas sama kampus, di videoin. Hari ini aku ditolak sama kampus, ya Allah. Saya udah terlanjur bawa 10 ekrol, ditolak, videoin. Wes, gak usah jualan, gak usah promosi, videoin. Ditolak sama mahasiswa-mahasiswi, videoin, upload. Wes, begitu. Lakukan itu istiqomah ya, selama 30 hari, nanti rasain tuh. Waktu lebaran panen nanti. Insya Allah ya. Jadi keren banget loh Mas. Oke, saya coba simpulkan ya dari yang tadi Mas Bagas. Yang pertama berarti kita harus bangun database dulu ya Mas ya. Yang tadi. Nah, database kita tuh sudah kuat atau belum? Lanjut kita juga bangun channel distribusi, Bapak Ibu. Lihat di RT, Karang Taruna, sekolah, kampus, sampai ibu-ibu yang nganter TK, arisan ya.
Itu dibangun channel distribusinya. Terus baru disebarkan dengan konten ya Mas ya. Nggak apa-apa. Itu bukan bagian dari ria, tapi memang kita bagian dari sales ya Mas ya. Terus sama satu lagi nih yang paling kalau menurut saya berkesan ya, bahwa setiap momen itu adalah sebuah anugerah. Mau itu gagal, mau itu sukses, ya sudah videokan ya kan. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron, bahwa bersama kesulitan itu akan ada kemudahan gitu. Pokoknya tetap semangat ya Mas, tetap optimis, nggak boleh ada alasan apapun ya. Nah, dan ini materi ini juga ada di salah satu di materi OYC kita, yaitu 7 jurus banjir order. Penasaran kan OYC itu seperti apa? Makanya ikuti GWU, karena GWU adalah salah satu syarat untuk dapat beasiswa OYC One Year Coaching. Oke, next pertanyaannya. Ini sudah 21.14 loh Mas Bagas. Gimana Mas? Mas Bagas, kira-kira kalau ada pertanyaan masih bisa jawab lagi Mas. Satu pertanyaan lagi kita ya. Satu kali lagi ya. Emang ini dari jam 7:30 loh, Masya Allah ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa Mas. Menyalah abangku. Ini yang nyimak nggak kerasa, tapi yang ngomong kerasa Mas. Oh kerasa ya Mas ya. Panitia boleh disediakan cemilan dulu buat Mas Bagas ya. Oke Mas. Nah ini lagi nih Mas, pertanyaan. Yang sering terjadi pada waktu Lebaran, penjualan melonjak. Maksudnya ini saat Lebaran dan sebelum Lebaran ya, maksudnya pada saat Ramadan menjelang Lebaran. Tapi setelah Lebaran itu terjun bebas. Nah pertanyaannya Mas, apakah sebaiknya sale itu kita lakukan setelah Lebaran saja atau pada saat mau Lebaran? Nah, kalau ngomongin marketing atau jualan, itu prinsipnya bukan atau, tapi pakai dan. Oke. Jadi kalau Gimana? pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan sale, kita lakukan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran, kan gitu kan? Jawabannya adalah dan. Kita lakukan sale sebelum Lebaran, saat Lebaran, dan setelah Lebaran. Jadi kalau marketing itu nggak boleh pakai atau, tapi pakai dan. Mas, iya namanya yoga semua lah, ngapain ya? Jadi semisal sebelum Ramadan tanggal kembar sale itu ya, saat Lebaran ya wis momentumnya, setelah Lebaran hajar bleh menjelang Idul Adha ya bisa, atau tiba-tiba miminya ulang tahun ya bisa, atau tiba-tiba yang goreng ulang tahun dalam rangka tim penggorengan ulang tahun kita adakan sale. Atau misal nanti 14 Februari yang tintanya di jarinya ada sale, lakukan. Jadi apapun itu pakai dan, nggak pakai atau. Ada yang tanya, Mas, enaknya kita jualan di TikTok atau di Instagram? Lebih efektif di WA atau di Shopee? Jawabannya adalah dan. WA dan Shopee, dan TikTok, dan Facebook, dan Instagram, dan sales, dan canvassing, dan offline. Gak ada namanya atau, Mas. Jadi hajar boleh pakai dan, gak boleh pakai atau. Begitu. Yes. Keren banget. Berarti memanfaatkan setiap momen ya, Mas. Kita nggak boleh pilih-pilih momen ya. Optimis, kuncinya adalah itu. Keren banget. Pertanyaannya, kalau kita jualan sale tanggal sekian, ya belum tentu laku. Yang penting sale terus lah. Betul. Ini ada kayak surat, ketika kita bersyukur maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita ya Mas ya. Nah berarti kita bersyukur terhadap setiap momen yang Allah kasih nih. Jadi optimis kan. Jadi nggak ada momen buruk, adanya momen baik semua ya Mas ya. Iya, ngapain pakai atau? Keren. Oke, Masya Allah Mas Bagas, luar biasa sekali. Ini berasa banget peserta webinar malam ini semangat menggebu-gebu kayak di charge. Menyala abangku. Oke, Mas Bagas, ini terima kasih untuk materi webinar pada malam hari ini, luar biasa, dan ini jadi positive vibes banget untuk malam hari ini. Nah,
teman-teman, lanjut lagi. Bagi yang mau ketemu langsung dengan Mas Bagas untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, nanti tanggal 18 Februari, SBC Surabaya akan mengadakan workshop Road to GWU dengan pembicaranya adalah Mas Bagas dan Mas Nanang pada 18 Februari di Quest Hotel Surabaya. Ya kan? Bisa nanti telepon ke nomor 0818 04 00 1042. Oke, Mas Bagas. Terima kasih untuk ilmunya malam hari ini, daging banget. Nah, seperti yang tadi Mas Bagas sampaikan bahwa kalau mau kita belajar bisnis, maka kita juga harus ikut komunitas bisnis, ya kan? Bukan komunitas Pajero atau misalnya komunitas lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau berbisnis dengan nilai spiritual yang tinggi, mengedepankan nilai-nilai Islam, yuk ikut SBC, maka ikutlah Gebyar Wirausaha 10 yang berada di Sleman City, Yogyakarta pada tanggal 2 sampai 3 Maret. Manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk bertemu teman-teman pengusaha muslim se-Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang punya produk untuk ditampilkan di booth, kita juga ada bazar di GWU. Teman-teman bisa bawa barangnya untuk mengenalkan atau untuk membuka reseller, kemitraan, kolaborasi dengan banyak pengusaha. Monggo, sangat terbuka. Oke deh. Baik, teman-teman semuanya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asi. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di webinar berikutnya yang gak kalah seru dan stay tune untuk di grup WhatsApp Road to GWU 10. Sampai jumpa.